Oke, kita sudah sampai di video yang kedua, yaitu tutorial bagaimana cara memindahkan website ya dari hosting lama ke hosting baru. Khususnya di sini adalah share hosting. Oke. Dimana share hosting kita tentu tidak memiliki akses untuk masuk ke SSH ya, masuk ke server menggunakan SSH maksudnya gitu. Video ini adalah solusi buat kalian yang ingin memindahkan website, tapi websitenya itu memiliki ukuran yang besar, seperti filenya besar dan databasenya besar, dan ingin kita pindahkan dari satu hosting ke hosting yang lainnya. Yang kedua, ingin memindahkan tanpa harus mendownload file yang di server lama, kita download ke dalam lokal komputer kita, kemudian kita upload ke server baru. Jadi prosesnya download, upload gitu. Kalau filenya kecil itu mungkin gak jadi masalah. Yang jadi masalah itu kalau nanti filenya itu memang besar. Sebagai contoh ini, saya kasih contoh misalkan di sini ya. Ini salah satu di WHM ya, web hosting, web host manager. Kita lihat di sini ada disuse-nya ya, 6072 mega. Ini artinya 6 giga ini. Ini filenya doang loh, belum database. Ini 4 giga, ini 4 giga, ini 3 giga ya. Ini besar sekali, oke. Kemudian kalau kita cek di sini, bisa lihat di sini MySQL ini 1,1 giga. Mau kalau kita download terus kita upload melalui fasilitas fitur PHP-MyAdmin itu impossible lah. Ya, impossible banget. Kita download dari server lama ke komputer kita lalu kita upload menggunakan browser ya di PHP-MyAdmin itu impossible. Karena biasanya dibatasi sampai dengan 250 mega itu upload database. Begitupun dengan upload file. Bisa dengan FTP tapi ya tetap aja 1, sekian giga. Nah, di video ini adalah solusi gitu. Kemudian kalau kita lihat lagi di sini juga lihat database-nya ini 93 mega, hampir 100 mega. Ini kalau kita upload juga menggunakan PHP-MyAdmin, wah ini jadi kerjaan yang melelahkan. Oke, nah video ini adalah memberikan solusi agar kita bisa melakukan pemindahan website tanpa harus download dan upload secara manual seperti pada umumnya. Mungkin dari kalian ada yang bertanya ya, Bang, kan bisa pakai plugin Bang? Bisa, betul. Tapi plugin juga harus ada prosesnya gitu kan. Kita buat backup dulu di server yang lama, kemudian kita simpan dulu di mana gitu tuh file, tetap aja harus kita download atau kita simpan di cloud. Oke, seperti itu contohnya. Itu ada konfigurasi lagi di server lama, kita konfigurasi dulu, di server yang baru kita konfigurasi dulu, kita install WordPress dulu segala macam dan lain sebagainya. Kalau di sini enggak, prosesnya simple sederhana ya. Jadi kita hanya men-zip ya, membuat zip seperti di video yang lalu, persis sama kayak gitu prosesnya. Kita zip dulu seluruh file yang ada di public HTML, kemudian kita export database-nya ke dalam folder WP upload, kelar. Urusan hanya dua itu, simple ya. Mari kita mulai video ini. Sebelum lanjut video ini, kalian harus mendownload dulu ya sebuah tools software ya, namanya Host File Editor. Silahkan download, linknya sudah saya sertakan di deskripsi. Fungsi dari Host Editor ini adalah untuk mengedit host yang ada di Windows kita. Apa fungsinya nanti kalian akan tahu sendiri. Sambil menonton video ini nanti akan saya jelaskan apa ini fungsi si Host File Editor. Oke, dalam video ini kita akan memindahkan sebuah website yang bernama medanblinds.com ini ya. Bisa kalian lihat di sini tuh besar filenya 598 mega. Ini besarnya lumayan besar gitu ya. Kalau kita download 598 mega sama aja kita kayak download game. Oke, kita akan download ini dari server CyberPanel ya. Ini menggunakan Lightspeed servernya, dan ini websitenya ya. Elementor, dibuat menggunakan Elementor, masih separuh jadi, ini belum jadi full. Kita lihat dulu inspeknya di sini, masuk ke network. Servernya masih si Lightspeed nih ya, servernya masih si Lightspeed, jadi akan kita pindahkan.
Kita mulai saja langsung dari sini. Dari si Medan Blind ini kita langsung menuju ke file manajernya. Di file manajer ini manajernya ini kita masuk ke public HTML, kemudian kita select all, lalu kita compress. Oke, kita compress, kita kasih nama file misalkan gitu, tipenya zip ya, tipenya zip. Kita kompres dulu sebentar. Oke, sudah selesai. Filenya setelah dikompres keseluruhan ada 169 mega. Kita pindahkan ke WP content seperti di video yang dulu ya. Sebelumnya di part 1 saya sudah kasih jelasan. Kalau belum nonton silahkan ditonton ya. WP content, pindahkan ke uploads, ke folder uploads. Oke, kita cek apakah sudah masuk ke uploads. File ya sudah masuk ke upload, masuk ke home lagi, ke public HTML lagi. Nah, langkah selanjutnya, kalau di video sebelumnya kita kan menggunakan putih ya, SSH ya, SSH. Kita menggunakan putih untuk connect ke server menggunakan SSH untuk dumping atau mengekspor database dari MySQL. Nah, bagaimana pertanyaannya kalau kita nggak bisa? Kalau kita nggak punya akses ke SSH, kita nggak bisa pakai SSH dong. Tentunya pasti nggak bisa pakai SSH. Solusinya adalah dengan cara mengupload file script PHP yang fungsinya untuk melakukan upload MySQL ya. Jadi menggunakan fitur PHP. Caranya untuk yang mau download ada di deskripsi ya, di link di bawah itu. Ada 3 file yang harus kalian download dan kalian upload ke dalam server. Yang satu file diupload di server lama, yang 2 filenya lagi diupload di server yang baru. Apa fungsinya file tersebut sambil berjalan saya jelaskan nanti ya. Dari sini kita upload file, pilih select filenya, terus saya taruh di desktop. Saya pilih yang export DB ya. Open, biarkan dia terupload dulu. Selesai. Ini langsung diekstrak aja di sini. Export DB zip langsung diekstrak aja di sini. Ekstrak. Oke. Setelah diekstrak ada folder baru namanya export di sini. Oke. Kita double klik. Nah, di sini ada beberapa file ya, ada beberapa file PHP seperti dumper, demo dan lain sebagainya. Nah, yang akan kita gunakan di sini adalah yang demo.php. Demo.php ini akan kita gunakan dan kita custom dulu. Kita isi dengan database. Oke. Untuk mengetahui database atau mengetahui data kredensial database seperti username dan password serta database user, kalian bisa lihat di wp config. Nah, buka file ini wp config, nanti akan seperti ini. Kelihatan bentuknya ya. Define db name, ini adalah db name kita, nama database, ini adalah usernya. Oke, dan ini passwordnya ya. Contohnya seperti itu. Langsung kita menuju ke folder export, lalu pilih demo.php ya, demo.php. Kita edit, klik kanan edit. Oke. Nah, ini adalah tampilannya seperti ini. Nah, di dalam HTML editor ini kita harus mengganti kita harus mengisi data-data yang berhubungan dengan database kita. Tapi sebelumnya saya kasih tahu dulu bahwa script ini bisa mengekspor database dengan beberapa pilihan ya, opsi. Sebagai contoh, kalau kita ingin database kita berupa outputnya nanti berupa sql.gz ini terkompres, maka database-nya pun bisa kita kondisikan seperti itu. Atau kalau yang hanya menginginkan SQL saja gitu, seperti ini. Database-nya SQL ya, bisa kita kondisikan seperti itu. Kemudian kalau hanya untuk mendamping atau mendownload, ya, dump itu bahasa Inggrisnya dump, tapi kita nyebutnya dumping ya. Hanya WordPress SQL saja, maka dengan tabel perfectnya aja WP aja berarti dinyalakan ke
ekspor. Table grafik selain WP nggak akan terekspor. Oke, begitupun dengan yang City dan lain sebagainya. Jadi jatuhnya nanti atau hasilnya seperti ini ya. Setelah kita konfigurasi nanti bentuknya kayak gini. Hostnya localhost, username-nya tutu ya. Ini sesuai, ini contoh ya. Karena nanti kalian isi sesuai dengan yang ada di WP config tadi. Jadi jangan salah, jangan ikutin ini. Ini hanya contoh aja gitu. DB name-nya titik, ini DB username, passwordnya ini. Kemudian untuk nama database-nya nanti kita kasih nama DB ya ini. DB, outputnya nanti DB keluarnya, filenya akan muncul jadi DB. Nah, hanya ini aja ya yang kita isi nih, yang dua, yang bawahnya nggak usah, dikasih value di bawahnya ini. Oke, hanya dua ini aja yang kita kondisikan seperti itu. Oke, kalau sudah kita langsung ekspor si database tadi ya, medanblind.com, kita arahkan ke directory tadi. Ada di directory export, kemudian nama filenya kita panggil demo.php ya. Jadi bentuknya kayak gini, medanblind.com export demo.php, kita enter aja. Nah, sudah sampai sini udah oke. Ini sebenarnya muncul pesannya di sini error ya. Kenapa? Karena kita tidak mengisi value sisanya tadi. Tapi pada dasarnya ini database sudah terekspor ya. Kita lihat di sini ya. Ini kan filenya seperti ini ya. Belum saya refresh. Kalau saya refresh di sini, maka muncul database yang baru di sini. Nah, ini database yang baru tadi yang barusan kita ekspor ya, DB SQL sesuai dengan tadi kita kasih nama DB SQL. Database ini kita pindahkan kita move ke public HTML tadi, public HTML, wp content, upload, right, enak ke sini, set. Nah, udah kelar nih sampai sini, proses sudah selesai. Kita cek lagi ke public HTML, wp content, upload. Nah, sudah pindah ke sini ya. Ini file ini nanti akan kita download di server baru. Oke. Akan kita download di server baru. Nah, untuk public HTML ini bisa kita buang nih ekspornya nih nanti ya kalau udah kelar. Oke, sekarang kita beralih ke server baru ya. Kita beralih ke server baru karena di sini videonya menyangkut CentOS Web Panel. Kita masuk ke CentOS Web Panel. Masuk ke sini lalu klik login biasa ya, normal. Masuk, klik new account, lalu klik lagi semuanya. Aja masuk ke si akunnya si Medanblind ini yang baru ini. Oke, kita sudah sampai di sini. Lalu di dashboardnya si Medanblind ini masuk ke file manager. Sampai file manager baru lari ke atau buka public HTML. Di public HTML sudah ada satu file ya defaultnya index.html. Sampai sini kalian upload lagi dua script sekaligus ya, download files sama si import ini import close. Kita close. Nah, ini si download file zipnya kita ekstrak dikompres, maka nama filenya adalah download-file.php. Nah, oke, kita eksekusi nanti ini filenya ya, si download.php ini. Nah, pertanyaannya sekarang kan si Medanblind ini kan hostingnya masih di server lama bang, gimana cara kita mau downloadnya? Kita nggak bisa dong, ini kan adanya di server baru. Nah, itu pertanyaan yang kita jawab ketika kalian sudah mendownload si host file editor ini. Oke. Nah, caranya bagaimana? Setelah kita download, kita install, lalu kita buka aja nama ini aplikasinya nih, aplikasinya di sini nih.
Kita taruh IP addressnya di bagian IP address ini ya. Kita copy di sini IP addressnya, kita paste lagi di sini IP addressnya. Setelah di paste kita save. Oke, save, klik refresh, klik lagi save, kemudian klik refresh. 2 kali cukup. Nah, setelah itu kita bersihkan cache kita dulu nih. Masuk ke Chrome, remove Oke. Dan kalau perlu di command prompt kita masukkan juga ipconfig ya. ipconfig plus DNS, kita tes nih. Ping. Oh, ini sudah mengarah ke server baru. Meskipun ini hanya bentuknya hanya semu ya, virtual ya. Karena secara fisik DNS-nya masih menyambung ke server yang lama. Oke, balik lagi ke CWP admin sini. CWP admin. Control panel tadi kita eksekusi nih download file.php. Oke, kita eksekusi download file.php. Masuk ke medanblend.com, paste di sini. Nah, ya, medanblend kita buka kan, medanblend.com kita eksekusi. Apa yang kita eksekusi? Ya, file tadi, file medanblend.com. Masuk ke sini, jangan lupa kasih HTTPS di depannya ya, karena kan sana aslinya masih pakai HTTPS. medanblend.com, kita wp content file.zip. Oke, ini kita ambil versi ini. Yang kurang nih, upload nih. wp content upload. Oke, file.zip ini kita download. Oke, next. Yang kita download adalah dbsql. Kita download lagi. Ini kan belum ada di sini. Ya, belum ada si file tadi ya. Belum ada, ini hanya file yang biasa. File yang berhubungan dengan video kita nih. Nah, sekarang ini kita download. Oke, ini sudah kelar ini. Udah kelar downloadnya. Nah, balik lagi ke kita tes ya. Ini kan masih begini. Kalau saya refresh di sini, nah sudah masuk itu filenya. Yang satu file, yang satu db.sql. Oke, sudah ada 2 file di sini yang berhasil kita download. Yang satu ya file zip 165 MB, hanya beberapa detik aja tadi kita download ya. Kemudian yang kedua nih 10 mega, juga beberapa detik aja gitu. Itu kita hapus saja nah file di sini. Download file, select none, download file sama download file zip ini kita delete ya. Oke, masuk ke file zip. Oke, nah sampai sini tinggal diganti nih nama name servernya. Di sini kita masukkan ya, terus kita klik change name server. Prosesnya sudah selesai ya, kita sudah ganti. Simpel ya kan? Nah, balik lagi ke medanblend sini, kita masuk ke SQL Server, pilih MySQL Manager. Seperti biasa ya, sama seperti video sebelumnya. Saya ingin memasukkan atau saya ingin membuat database baru beserta username-nya juga. Tujuannya adalah agar kita bisa mengimport database masuk. Oke, caranya seperti ini. Kalian pasti sudah pada tahu ya. Tinggal saya skip. Oke, sekarang kita sudah punya database baru. Sekarang balik lagi ke file manager. Oke, setelah kita buka folder import, lalu kalian edit si file import.php ini. Klik kanan, edit content. Sama seperti di proses di export database, di mana kita membutuhkan database name, database username ya, database user dan database password. Yang kalian ganti hanya ini aja nih. Oke, satu hostnya ini sudah default ya, localhost, nggak usah diganti kecuali emang localhostnya kalian
sendiri ya, beda gitu, karena ada juga ya localhost yang 555, 505 atau berapa lah, tergantung si penyedia hosting. Defaultnya adalah localhost. Kemudian username, yaitu username database kita. Kemudian password database kita yang tadi kita barusan buat ya. Kemudian nama database namanya ini, database namanya yang tadi kita buat. Kemudian yang penting di sini adalah path-nya di mana, si file SQL-nya ini tersimpan di mana gitu. Oke. Jangan salah nih, kalau salah eksekusi kita gagal. Nah, si SQL ini kita kan tadi sudah kita simpan dengan nama DB SQL ya. Di public HTML ini DB SQL. Nah, ini. Nah, path-nya adalah ini. Home. Oke, slash garis miring home garis miring username dan langsung ke file DB SQL. Jadi formatnya kayak gini. Ini database path ya. Home MySQL passwordnya di sini, username-nya di sini, database name di sini. Setelah itu klik save. Oke, itu menuju ke si folder ini. Jadi medanblind.com/import ya. Kita langsung menuju ke sana. Nah, bentuknya seperti ini ya, import database. Kita masuk ke import. Bentuknya seperti ini. Langsung aja kita klik tombol start importing. Import sukses ya. Kalau sukses nanti seperti ini. Setelah itu kita cek ke phpMyAdmin. Ini masih kosong ya. Kita refresh apakah sudah masuk. Ya. Kita lihat sekarang sudah masuk ya di sini ya. Ini sudah masuk data-datanya, berarti kita sudah berhasil mengimport database ke dalam server baru kita. Ini saya tutup aja langsung. Setelah prosesnya import database sudah selesai, sekarang kita balik ke public HTML. Sampai di sini kita hapus aja ini si folder import ini tadi ya. Folder import ini kita hapus aja, delete. Nah, lalu tinggal kita ekstrak file si zip. Ingat ya, urutannya kita jangan mengekstrak si file zip dulu sebelum kita mengimport database dengan script yang barusan kita hapus. Karena apa? Karena bisa terjadi AT access ya, terblok oleh AT accessnya si WordPress. Jadi file kita unzip ya, kita dekompres ini belakangan setelah proses import database-nya selesai. Baru kita di sini lanjutkan di kompres filenya yang file zip tadi. Setelah itu kita edit sampai config-nya ya. Config kita edit mengikuti kredensial database yang baru di server yang baru. Oke. Sekarang kita cek ya. Kita cek di browser apakah sudah oke. Oke, ini sudah pindah ya. Ini belum kita cek nih apakah terjadi 404 error. Kita cek. Ternyata nggak terjadi. Nah, ini gambar aja ini berkurang ini. Berkurang gambarnya error ini. Yang lain. Tadi yang error gambar dari mana tuh? Oke. Oke. Sampai sini kita tes apakah sudah oke. Choose domainnya ini. Kalau sudah propagate, kita install. Belum bisa ini. Kita masuk ke admin aja ya. Saya aktifkan dari admin si ini. Di sini ya, lihat prosesnya ya. Medan Blind sedang installing, kita tunggu sebentar sampai dia oke. Sudah oke. Sekarang kita tes, kita inspect, masuk ke network, refresh, Medan Blind 200, servernya Nginx. Server sudah pindah ke sini. Ini kita hapus aja ini dari si
file editor ya. Kita hapus aja ini, nggak perlu lagi kita pakai ini. Oke, karena dia sudah propagate langsung ke sini. Jadi ada gambar error. Nah, ini gambar tadi yang error ini udah sembuh karena tadi pakai HTTPS, sekarang tadi nggak pakai HTTPS, sekarang udah pakai HTTPS. Oke, sampai di sini semoga bermanfaat. Jadi kita ulang lagi tadi apa? Yang pertama, dalam video ini saya nggak sama sekali melakukan yang namanya download upload ya. Upload file website loh, bukan upload file yang script tadi loh. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik like dan subscribe jangan lupa.